Masih membahas mengenai Yayasan Super Semar yang didirikan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto wajib membayar ganti rugi sebesar 4,4 triliun rupiah. Jadi yayasan ini dianggap terbukti menyalahgunakan dana yang seharusnya hanya digunakan untuk beasiswa bagi pelajar dan juga mahasiswa. Kasus diawali ketika pemerintah menggugat Presiden RI kedua Soeharto sebagai tergugat pertama dan Yayasan Super Semar sebagai tergugat kedua atas dugaan penyalahgunaan dana beasiswa Super Semar. Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa atau mahasiswa itu disinyalir disalurkan kepada sejumlah perusahaan. Dana tersebut merupakan sumbangan dari bank pemerintah sesuai PP nomor 15 tahun 1976. Yayasan pun telah menerima sumbangan dana dari tahun 1979 hingga Juni 1998 yang berasal dari 8 bank. Di antaranya Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia hingga Bank Tabungan Negara. Dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2015, total dana yang diterima yayasan ini berjumlah sekitar 420 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,8 triliun rupiah dan 185 miliar rupiah. Dana tersebut diperoleh dari penjumlahan dana yang dialirkan kepada beberapa perusahaan pada tahun 1990 hingga 1997. Di antaranya kepada Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kalhold Utama, Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, hingga kelompok usaha Kosgoro. Dana inilah yang dianggap disalahgunakan bukan untuk kepentingan beasiswa semata, sehingga MA pun mengabulkan gugatan jaksa dengan meminta Yayasan Super Semar mengganti 75% dari 420 juta dolar Amerika Serikat dan 185 miliar rupiah dengan nilai yang setara 4,4 triliun rupiah. Itu ada pelanggaran administrasi di mana ada uang negara yang harus dikembalikan lagi kepada negara. Udah itu aja. Ya bisa aja kan dia merasa kok sebesar itu. Mereka kan nggak merasa ada uang dolar ini, kenapa uang dolar dan sebagainya. Ya namanya nggak sesuai dengan apa yang dirasakan mungkin ya. Putusan itu terlalu melampaui dari kemauannya, itulah. Dalam putusan MA ini juga disebutkan, ahli waris dapat meneruskan perkara tersebut. Dalam hal ini, anak-anak Presiden RI kedua Soeharto selaku tergugat pertama dapat juga dimintai untuk membayar ganti rugi. Namun kuasa hukum menyanggah, selain yayasan terpisah dengan ahli waris, Yayasan Super Semar juga tidak memiliki dana sebesar yang disebutkan dalam putusan MA. Jadi ini tindakan yayasan, maka yayasanlah yang menyelesaikan. Harta yayasanlah yang menyelesaikan ini. Jadi tentunya kita harapkan bahwa saja kejaksaan dan negara dalam hal ini yang mewakili negara dan negara dalam hal ini juga supaya lebih lebih bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, ya. Nah, karena secara de facto yayasan hanya menerima 309 miliar itu. Nah, jadi dan kedua, bagaimana keadaan siswa-siswa yang sekarang sedang mendapatkan beasiswa dari yayasan. Bagaimana kelanjutannya? Ini juga harus dipikirkan. Namun menurut sejumlah peneliti, Yayasan Super Semar terbukti menyalahgunakan dana. Selain itu, penyitaan aset ahli waris juga bisa dilakukan. Dalam putusan juga dikatakan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian ini dibebankan kepada ahli warisnya. Logika yang digunakan sama seperti ketika ahli warisnya mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, dan berdasarkan pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka memang utang seseorang yang telah meninggal dunia dibebankan kepada ahli warisnya gitu. Jadi, secara singkat sebenarnya satu untuk yayasannya, maka bisa dilakukan penyitaan aset. Kemudian yang kedua, dan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian terhadap aset-asetnya. Yang kedua adalah membebankan kewajiban ganti kerugian ini kepada ahli waris dari Soeharto gitu. Terhitung 20 Januari 2016 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor telah memberikan waktu kepada Yayasan Super Semar, yakni untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar 4,4 triliun rupiah secara sukarela. Selambat-lambatnya hingga 8 hari setelah diputuskan. Namun tim kuasa hukum yayasan mengajukan permohonan penangguhan eksekusi karena sedang mengajukan gugatan perdata atas besaran ganti rugi yang dinilai tidak sesuai. Tuki Fitriani, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.